Gelas ini bisa menampung air sebanyak 530 mili. Kenapa kita bisa tahu? Ya karena kita ukur pakai gelas takar. Nah tapi gimana kalau kita hitung gelas ini pakai ilmu matematika? Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita gas. Coba kalian lihat dulu, gelasnya nggak sepenuhnya bentuk tabung bukan? Jadi, kali ini kita akan menjelaskan cara menghitung gelas ini menggunakan teori yang kita kenal dengan integral tentu. Caranya kayak gimana, Bang? Langkah pertama, kita ukur dulu gelasnya. Maksudnya gimana, Bang? Nih, kita kan mau ngitung volume gelasnya. Jelas diukur dulu bukan? Ya intinya setelah diukur, dapatlah segini. Sekarang, gimana kalau kita gambar itu dalam bentuk grafis? Kenapa gambarnya jadi gitu? Nah, jadi kita di sini punya tinggi sebesar 12,5. Kita bisa anggap si tinggi ini sama dengan sumbu X atau Y. Ya karena kan dia lurus aja gitu. Di sini kita pakai sumbu X saja biar lebih enak. Awalnya kita tarik dari X sama dengan 0 menuju 12,5. Jadi sekarang kita punya titik 0,0 dan 12,5,0. Oh iya, kita kan punya dua lingkaran yang berbeda, yang atas sama yang bawah. Ya, kita masukin aja dong sekalian, tapi sebagai sumbu Y. Tapi kan kita udah punya tinggi nih, tinggi sama dengan X. Kita bisa lihat, kalau tinggi ini tuh garis lurus, yang berarti tinggi dari tengahnya lingkaran, ya kan? Nah, karena tingginya ini garis lurus di tengah-tengah lingkaran, kita jadi tahu kalau lingkaran yang dipakai itu setengah lingkaran aja. Jadi kita bagi dua lah itu diameter, dapat segini. Itulah kenapa gambarnya bisa jadi kayak begitu. Tapi Bang, itu kan cuma garis loh. Nah, justru dari garis sederhana itu kita bisa menentuin volume bentuknya kalau diputar. Coba bayangin, garis itu kita putar penuh 360 derajat. Hasilnya bakal jadi bentuk kayak gelas kan. Nah, sinilah integral kepake. Rumus dasarnya buat nyari volume itu adalah B kali integral dari A sampai B dari Y kuadrat dx. Bang, kok jadi Y? Rumus yang fx kemana? Tenang, itu sama aja kok. Di sini kita lagi nyebut fungsi yang kita pakai itu sebagai Y. Y itu sama persis kayak fx, cuma beda penulisan aja. Jadi, maksud dari Y sama dengan fx itu cuma bilang bahwa nilai Y bergantung pada nilai X. Kalau X berubah, Y juga ikut berubah sesuai aturan garisnya. Terus Bang, cara dapetin nilai Y-nya itu gimana? Nah, untuk mendapatkan nilai Y, kita harus bikin dulu persamaan garisnya. Caranya, kita pakai data hasil pengukuran gelas es teh poci tadi. Di bagian bawah gelas, tinggi 0 cm, diameternya 6 cm, berarti jari-jarinya 3 cm. Di bagian atas gelas, pada tinggi 12,5 cm, diameternya 8,5 cm, berarti jari-jarinya 4,25 cm. Dari sini kita dapat dua titik penting. Titik pertama, tinggi 0 jari-jari 3. Titik kedua, tinggi 12,5 jari-jari 4,25. Nah, dua titik ini yang nanti kita pakai untuk menentuin persamaan garis. Makanya simple, hitung kemiringan garis dari dua titik tadi, masukkan kemiringan itu ke rumus garis, rapikan sampai dapat bentuk Y sama dengan fx. Nah, hasil akhirnya itulah yang disebut fungsi Y. Dan fungsi inilah yang nanti kita buat-buatkan dan masukkan ke integral buat menghitung volume gelasnya. Selanjutnya substitusikan Y ke dalam rumus untuk menghitung volume. Setelah itu kita jabarkan 0,1x ditambah 3 menjadi 0,01x pangkat 2 tambah 0,6x ditambah 9 dengan menggunakan rumus dalam kurung A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Selanjutnya kita integralkan semua yang ada di dalam kurung, lalu substitusikan dengan 12,5
Setelah itu selesaikan semua bagian dalam kurung, lalu tambahkan semua yang ada di dalam kurung, dan kita akan mendapatkan 165,885. Dan terakhir kita akan kalikan dengan Pi atau 3,14, dan kita akan mendapatkan volume gelasnya yaitu sebesar 520,87 kubik atau sama dengan 520,87 mili. Tapi bang, kok hasilnya beda sama hasil pengukuran secara manual? Eits, tenang dulu, kita nggak salah ngitung kok. Emang, dua cara ini hampir pasti bakal beda hasil. Pertama, kalau kita hitung volume dengan integral, kita lagi ngomongin benda ideal. Bentuknya mulus, simetris, nggak penyok, nggak miring. Tapi, benda yang kamu pegang di dunia nyata, ya jelas nggak sesempurna itu. Sedikit aja bentuknya miring atau melebar, hasil volumenya langsung berubah. Oke, mari kita hitung nilai error dari perbedaan hasil tersebut. Untuk menghitung nilai error, dapat menggunakan rumus mencari nilai mutlak A dikurang B. Kenapa menggunakan rumus tersebut? Rumus nilai error mutlak A dikurang B itu sebenarnya datang dari konsep paling dasar dalam mengukur selisih dua nilai, yaitu selisih absolut atau absolute difference. Oke, bayangin kamu punya dua angka. Angka A merupakan hasil perhitungan teori, dan angka B merupakan hasil percobaan nyata. Nah, ketika mau tahu seberapa beda kedua nilai ini, pernyataan sebenarnya adalah selisihnya berapa sih, tanpa peduli siapa yang lebih besar. Kalau kamu langsung hitung, terkadang hasilnya positif, kadang negatif. Padahal, kita nggak butuh tanda minus. Yang kita butuh hanya seberapa besar kedua nilai itu. Disinilah muncul konsep nilai absolut. Oke, langsung saja kita hitung perbedaan hasil dengan cara mencari nilai error. Seperti kita ketahui, nilai A adalah hasil perhitungan dengan konsep integral tentu, dan nilai B adalah hasil percobaan di dunia nyata. Kita sudah dapat untuk nilai A yaitu 520,87 ml, dan untuk nilai B 530 ml. Maka didapat hasil dari nilai mutlak A min B adalah 10,87 ml. Artinya, nilai error dalam kasus ini adalah 10,87 ml. Jadi, kalau hasil integral kamu sempurna, tapi hasil manualnya beda, seperti 10 ml, 12 ml, bahkan 15 ml, itu normal banget. Soalnya, integral ngitung benda ideal, sedangkan manual mengukur kondisi dunia nyata. Tugas kita tinggal nyamain dua hal itu, biar nggak salah paham. Dan seperti biasa, terima kasih.